Baik, kita jumpa lagi di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang post. Ya, post ini berbeda dengan page. Kalau di video-video selanjutnya, page itu kita bisa membuat semacam galeri, profil. Itu gunanya page ya. Visi misi itu gunanya page untuk membuat satu halaman saja. Sedangkan kalau post kita bikin postingan ya. Ibaratnya kita postingan berita, postingan ilmu pengetahuan. Contoh kecilnya mungkin seperti ini. Dipunyai di website ini, dia punya beberapa post. Postnya itu dibagi dalam dua kategori, pengumuman dan berita. Nanti kita buat juga seperti ini ya, dua kategori ya. Jadi kita buat dua kategori, untuk post. Langsung saja kita masuk ke post. Jadi sebelum kita posting berita, kita buat dulu kategorinya ya. Kita buat dulu kategorinya supaya nanti pada saat pembuatan post, pembuatan ini add new post, itu bisa kita pilih kategorinya. Kita masuk ke kategori, kemudian add new kategori, kemudian saya kasih nama berita garis miring news. Add. Kemudian saya tambah lagi anggaplah saya bikin kategori pengetahuan. Add lagi, cukup dua ya. Dan nanti kita bikin menu seperti persis mungkin seperti ini ya. Informasi, kemudian news, yang satunya lagi pengetahuan. Setelah itu kita klik kembali ke post. Ini kan kita di kategori. Kita klik kembali post, kemudian add new post. Jadi sebelumnya saya sudah persiapkan berita yang saya akan post ya. Jadi nanti kalau kalian bikin postingan, mau masukkan post, Anda siapkan dulu materi yang ingin Anda post, yang Anda ingin post, baru kemudian masuk ke halaman ini, add new post, kemudian saya masukkan berita ini, saya copy satu-satu ya, copy ini, copy, kemudian titelnya saya copy ke sini ya, kemudian saya blok, copy lagi, saya masukkan di sini, type choose block ya, kemudian paste. Kalau ada gambar yang ingin dimasukkan, kan saya ambil dari sini ya. Kalau gambarnya dari komputer Anda, maka tinggal ini ya. Jadi arahkan kursor Anda, misalnya ada gambar di sela-sela ini, di tengah-tengah paragraf ini. Di antara dua paragraf ini misalnya ada gambar. Tinggal arahkan kursornya sampai muncul tanda tambah, kemudian klik image ya, atau search image. Itu image. Kemudian kalau dari misalnya saya upload ya, misalnya saya download dulu ini ya, download dulu ini. Mana downloadnya? Copy email address, saya download dulu ini, paste, save image as ya, image as. Oh, sudah ada ya. Oke. Saya upload. Di sini. Jadi cari misalnya gambarnya di situ ya.
Jadi sesuaikan dengan di mana Anda simpan gambar. Kemudian saya atur supaya dia rata tengah. Saya klik gambarnya, kemudian klik ini, kemudian alihkan center. Oke, sudah. Sampai di sini sudah bisa dipublish, tapi sebelumnya kita pilih ini lagi. Jadi ini ya, tanda gear, kemudian klik post. Kemudian karena ini kok kategorinya berita, maka kita centang kategorinya berita ya. Kita centang kategorinya berita. Kemudian langsung kita publish. Publish lagi satu kali. Oke. Terus itu bisa ya. Kemudian kita kembali view post. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita tambahkan lagi satu ya. Jadi kita cukupkan 2 kategori berita. Kita cukupkan semua dulu ya. Kita masukkan saja dulu semua apa-apa yang kita mau masukkan di postingan. Tambah lagi add new post. Ya sebentar kita buat menunya ya. Kita kasih masuk saja dulu semua berita yang ingin kita masukkan. Berita yang kedua ini Kemenhub. Copy. Setelah itu beritanya. Saya kasih masuk di sini. Kemudian kalau ada gambar di sela-sela 2 paragraf ini atau di tempat yang lainnya, misalnya mau ditambahkan di sini ya, arahkan kursor sampai muncul tanda tambah, kemudian image. Misalnya gambarnya tidak di dalam komputer kita, tapi gambarnya misalnya kita mau ambil gambar ini. Tinggal kita klik kanan, copy image address ya, copy image address. Jadi kita misalnya ngambil linknya itu ya, kita ambil linknya itu, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita bawa nanti ke sini, insert from URL. Insert from URL ya, paste, enter. Ini tidak mengupload ya, tapi dia nyantol, istilahnya kita ambil gambar dari internet ya, kemudian kita kasih masuk sini. Kemudian saya kasih rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Jangan lupa tanda gear, kemudian post, kemudian centang kategori berita news. Kalau kita ingin memasukkan sebuah video ke dalam postingan kita, maka untuk menghemat ruang kapasitas dari WordPress yang kita miliki, kan biasanya WordPress ini kita hanya di WordPress gratis ini kita hanya diberi kapasitas 3 GB. Nah, kalau kita upload video biasanya itu akan memakan ruang ya, memakan size yang ada di WordPress kita. Makanya kita butuh YouTube untuk tempat mengupload ya. Hanya sekedar mengambil linknya ya. Jadi ini kita ambil linknya. Misalnya anggap ini saya sudah ngupload video ke YouTube ya. Kemudian saya mau ngambil linknya. Maka saya tinggal ini bagikan. Klik bagikan, kemudian saya copy link ini ya, salin. Oke. Setelah itu saya ke postingan saya. Saya ke postingan saya. Misalnya saya mau tambahkan video ke sini. Nah, kemudian search YouTube ya. Nah, ini YouTube ya. Kalau tidak muncul YouTube-nya, klik browse all ya, klik browse all. Kemudian geser ke bawah sampai muncul YouTube ini ya, YouTube. Klik itu, kemudian masukkan URL
yang tadi kita copy, paste, ya, kemudian embed. Nah, tuh sudah masuk ya. Tinggal alignnya kita ganti center. Oke, sudah. Nah, ini videonya sudah masuk ke dalam postingan kita ya. Kalau misalnya ada video yang ingin kita masukkan ke dalam postingan. Begitupun dengan misalnya page ya. Atau halaman kayak profil yang kemarin kita buat, kemudian galeri yang kita buat. Kalau ada video yang kita masukkan, upload dulu ke YouTube, kemudian ambil linknya, masukkan ke WordPress kita. Ini sudah ya. Kemudian publish, kemudian publish lagi. Oke, sampai di sini kita kembali view post. Sampai di sini kita sudah bisa. Selanjutnya kita akan buat menu ya, buat menu yang seperti ini. Kita buat informasi dulu. Informasi ini terbuat dari custom link ya. Jadi kalau ada menu-menu seperti ini, jadi coba kita klik ini informasi, dia tidak kemana-mana ya. Dia tidak pindah ke link lain ya, masih di tempat yang sama. Kalau seperti ini berarti dia menggunakan custom link. Nah, caranya adalah kita masuk ke branch, kemudian menu ya, kita akan buat menu seperti itu, kemudian custom link ya, custom link, kemudian saya kasih di sini tanda pagar ya, kemudian namanya informasi, kemudian add to menu. Nah, setelah itu kita tambahkan kategori yang post tadi, ini ya, yang ini kategori postnya ini kita centang, kemudian add to menu. Kemudian kalau dia sejajar seperti ini, berarti dia di sampingnya ya, sama seperti ini. Home profil ini satu sejajar ya, sejajar. Kalau kita mau dia di bawahnya masuk ke dalam, kayak ini kan, masuk ke dalam informasi, nanti kursornya di informasi baru muncul pengumuman sama berita. Nah, kalau kita mau buat seperti itu, maka kita harus klik tahan, kemudian geser ke kanan sedikit. Nanti otomatis ada tulisannya sub item. Berarti dia sub item ke dalam informasi, terhadap informasi ya. Jadi dia sub item terhadap informasi. Nah, begitu. Jadi diklik tahan. Kalau kita mau kembalikan dia sejajar, maka klik tahan lagi. Nah, hilang tulisan sub item. Nah, karena kita mau dia di bawah informasi, masuk ke dalam menu informasi, maka kita tarik tahan sub item. Muncul sub item, berarti dia di bawahnya informasi. Begitupun ya menu-menu lainnya ya. Misalnya di galeri, berarti ini sub item terhadap galeri ya. Kalau begini sub item terhadap profil. Nah, karena kita mau di bawahnya informasi, masuk ke dalam informasi, sub item terhadap informasi, maka kita letakkan di bawah sini ya. Jangan lupa di save menu. Kita lihat jadinya ya. Tunggu loading. Nah, kemudian saya refresh. Nah, ini sudah ada ya. Jadi begitu kursornya mendekati informasi, maka muncul menu selanjutnya, menu di bawahnya ya. Kita klik ini, kita lihat jadinya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini ya. Karena tadi kita baru 2 input berita, kategori berita itu hanya 2 ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, ini yang pertama yang tadi kita ya. Yang terbaru pasti akan di atas ya.
Pokoknya setiap postingan yang terbaru dia akan berada di atas. Coba kita continue reading atau klik saja judul beritanya. Nah, seperti ini. Video yang tadi yang kita upload di YouTube dari YouTube kita masukkan ke sini, itu juga akan muncul. Nah, seperti itu ya. Kemudian kategori yang lain. Ya, ini tadi kan baru berita. Kita mau buat menu yang lain lagi, menu yang satunya ya. Menu pembelajarannya. Menu pengetahuan. Berarti kita masuk ke post lagi. Kemudian add new post. Ya. Cari lagi, misalnya saya ngambil ini ya. Ini sebelumnya saya sudah persiapkan ya materinya. Nah, ini detailnya, ini judulnya ini. Kemudian isinya. Saya copy lagi. Paste di sini ya. Paste di sini. Oke. Kalau ada gambar atau video ya silakan tambahkan ya. Misalnya saya tambah gambar, image ya. Saya ngambil gambar ini misalnya, copy image address. Saya insert from URL. Jadi kalau mau diupload bisa ya. Kalau misalnya gambarnya ada di komputer Anda, maka silakan pilih upload. Kalau dia berada di website orang lain, kayak misalnya website ini, tinggal di copy image address. Kemudian insert from URL, masukkan di sini. Paste, enter. Nah, tinggal rata kiri, rata kanan. Rata tengah ya. Align center. Nah, sudah. Tinggal di sini pilih gearnya, klik gearnya, kemudian pilih post, kemudian kategorikan dia pengetahuan ya. Nah, kategorikan pengetahuan, klik publish. Publish lagi. Tunggu sampai selesai loading. Nah, kita kembali view post. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita buat menunya. Buat menunya kita kembali ke appearance ya. Kemudian menu. Ya. Kemudian pilih kategori centang pengetahuan. Add to menu. Nah, kemudian geser ke kanan, klik tahan ya, klik tahan, geser ke kanan. Nah, berarti informasi sudah punya dua sub item ya. Nah, jadi sub itemnya itu pengetahuan dan berita news. Kita save, jangan lupa di save menu. Tunggu loadingnya. Nah, coba kita kembali ke home sini. Nah, ini sudah ada ya, sudah dua. Informasinya itu sudah ada dua, berita dan pengetahuan. Kita klik pengetahuan. Nah, ini. Sudah ada ya. Continue reading. Nah, tuh. Seperti itu jadinya. Nah, jadi itu penggunaan post ya. Seperti itu penggunaan post. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.